Perang Mu'tah merupakan salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah Islam awal, sebuah pertempuran yang memperlihatkan keimanan, keberanian, dan pengorbanan luar biasa dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini terjadi pada tahun 8 Hijriah di wilayah Mu'tah, sebuah daerah di selatan Syam, sekarang wilayah Yordania. Meski secara jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan musuh, peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah ekspansi Islam dan menunjukkan bahwa kekuatan sejati umat Islam tidak terletak pada jumlah, melainkan pada keyakinan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang Perang Mu'tah bermula dari sebuah misi diplomatik yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah. Pada masa itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada para penguasa dan raja di luar Jazirah Arab untuk mengajak mereka kepada Islam. Salah satu utusan beliau adalah Al-Harits bin Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu, yang diutus untuk menyampaikan surat kepada penguasa Busra, wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi Timur, Bizantium. Namun, dalam perjalanan, Al-Harits bin Umair ditangkap oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, seorang gubernur bawahan Romawi, lalu dibunuh secara kejam. Tindakan ini merupakan pelanggaran besar terhadap hukum diplomatik yang berlaku bahkan di masa jahiliyah, karena membunuh seorang utusan dianggap sebagai kejahatan berat dan penghinaan langsung. Mendengar kabar syahidnya utusan tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka. Pembunuhan ini bukan hanya kejahatan personal, melainkan tantangan terbuka terhadap negara Madinah dan dakwah Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengirimkan pasukan sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan Islam dan untuk menunjukkan bahwa darah seorang Muslim, terlebih lagi seorang utusan Rasul, tidak boleh ditumpahkan tanpa konsekuensi. Beliau pun menyiapkan pasukan sebanyak 3.000 orang, jumlah yang pada saat itu sudah cukup besar bagi kaum muslimin, dan menunjuk Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu sebagai panglima utama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menetapkan urutan komando jika panglima gugur. Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memimpin. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu yang memimpin. Pasukan muslimin berangkat dari Madinah dengan penuh keyakinan. Ini adalah ekspedisi militer pertama kaum muslimin yang menghadapi kekuatan besar Romawi secara langsung. Dalam perjalanan menuju Mu'tah, pasukan ini mengetahui bahwa musuh yang akan mereka hadapi bukanlah pasukan kecil. Kekaisaran Romawi Timur bersama sekutu Arab Kristen Ghassanid telah mengerahkan pasukan yang jumlahnya mencapai 100.000 hingga 200.000 orang. Kabar ini membuat sebagian pasukan muslimin terkejut dan ragu karena perbandingan kekuatan sangat tidak seimbang. Namun, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu memberikan pidato yang membakar semangat, mengingatkan bahwa tujuan mereka bukanlah kemenangan duniawi semata, melainkan mencari salah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau syahid di jalan Allah. Ketika kedua pasukan bertemu di Mu'tah, suasana pertempuran terasa sangat menegangkan. Pasukan muslimin yang hanya berjumlah 3.000 orang harus berhadapan dengan lautan pasukan Romawi yang bersenjata lengkap, berlapis baja, dan sangat terlatih. Namun, kaum muslimin tetap maju tanpa gentar. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu sebagai panglima pertama memegang panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertempur dengan penuh keberanian. Ia terus maju ke jantung pertempuran hingga akhirnya gugur sebagai syahid setelah tubuhnya dipenuhi luka tusukan tombak dan pedang. Setelah gugurnya Zaid, panji Islam segera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saudara Ali bin Abi Thalib. Ja'far maju dengan semangat luar biasa. Dalam pertempuran sengit itu, tangan kanannya tertebas saat memegang panji, lalu ia memindahkannya ke tangan kiri. Ketika tangan kirinya pun tertebas, Ja'far memeluk panji dengan kedua lengannya yang tersisa hingga akhirnya ia gugur. Tubuh Ja'far ditemukan dengan lebih dari 90 luka, semuanya di bagian depan, menandakan bahwa ia tidak pernah mundur selangkah pun dari medan perang. Atas pengorbanannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak bersabda bahwa Allah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan dua sayap di surga, sehingga ia dikenal dengan julukan Ja'far Ath-Thayyar. Setelah gugurnya Ja'far, panji Islam dipegang oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu.
Berbeda dengan dua panglima sebelumnya, Abdullah sempat bergumul dengan perasaan ragu dalam hatinya karena ia adalah seorang penyair dan memiliki kepekaan batin yang mendalam. Namun, ia segera meneguhkan dirinya dengan syair dan zikir, mengingatkan jiwanya tentang surga dan janji Allah. Dengan penuh keyakinan, ia maju ke medan pertempuran dan bertempur hingga akhirnya ia pun gugur sebagai syahid, menyusul dua panglima sebelumnya. Gugurnya tiga panglima yang telah ditunjuk Rasulullah SAW membuat situasi pasukan muslimin sangat kritis. Namun, dengan sigap, Sabit bin Arqam radhiyallahu anhu mengambil panji dan menyerahkannya kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang saat itu baru saja masuk Islam beberapa bulan sebelumnya. Khalid menerima amanah tersebut dan segera mengambil alih komando. Dengan kecerdasan militer yang luar biasa, Khalid menyusun ulang formasi pasukan, memindahkan posisi sayap kanan ke kiri dan sebaliknya, serta pasukan depan ke belakang, sehingga musuh mengira bahwa pasukan muslimin mendapatkan bala bantuan baru. Strategi ini berhasil mengecoh pasukan Romawi. Khalid bin Walid memimpin pertempuran dengan taktik bertahan dan serangan terukur, bukan untuk memenangkan pertempuran secara frontal, tetapi untuk menyelamatkan pasukan muslimin dari kehancuran total. Ia bertempur dengan sangat gagah hingga 9 pedang patah di tangannya dalam satu hari. Karena keberanian dan kepemimpinannya itulah, Rasulullah SAW kemudian memberinya gelar Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Akhirnya, Khalid bin Walid berhasil menarik pasukan muslimin mundur secara teratur tanpa dikejar habis-habisan oleh pasukan Romawi. Secara militer, perang ini memang tidak menghasilkan kemenangan konvensional, tetapi secara strategis dan moral, kaum muslimin justru meraih kemenangan besar. Pasukan Romawi yang jauh lebih besar tidak mampu menghancurkan pasukan kecil kaum muslimin, bahkan mereka memilih tidak melanjutkan pengejaran. Hal ini menimbulkan rasa gentar di hati musuh terhadap kekuatan dan keteguhan umat Islam. Ketika pasukan muslimin kembali ke Madinah, sebagian orang munafik mencela mereka dengan sebutan orang-orang yang lari dari medan perang. Namun Rasulullah SAW menegaskan bahwa mereka bukanlah orang yang lari, melainkan pasukan yang akan kembali berperang jika Allah menghendaki. Rasulullah SAW juga menyampaikan kabar gugurnya para panglima kepada para sahabat di Madinah dengan mata yang berlinang air mata, menunjukkan betapa besar cinta beliau kepada para sahabatnya yang gugur sebagai syahid. Perang Mu'tah meninggalkan pelajaran yang sangat mendalam bagi umat Islam sepanjang zaman. Ia mengajarkan tentang keberanian menghadapi ketidakadilan, tentang pentingnya membela kehormatan Islam, dan tentang kepemimpinan yang berlandaskan iman. Perang ini juga menegaskan bahwa kemenangan sejati bukan selalu tentang menguasai wilayah atau mengalahkan musuh secara fisik, tetapi tentang menjaga prinsip, menunaikan amanah, dan tetap teguh di jalan Allah meski harus menghadapi risiko terbesar. Hingga hari ini, kisah Perang Mu'tah tetap dikenang sebagai simbol pengorbanan dan keteguhan iman. Nama-nama seperti Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, dan Khalid bin Walid terus hidup dalam sejarah sebagai teladan sejati bagi umat Islam. Perang Mu'tah bukan sekadar catatan sejarah, melainkan cermin bagi setiap muslim tentang arti jihad, loyalitas kepada Rasulullah SAW, dan keberanian membela kebenaran di tengah keterbatasan.